Boleh sudah. Okey, boleh nanti, boleh. So, Very good. Ya. Hello. this one like this. Kata apa? Selamat petang. I would like to introduce my parents here. Yeah. My dad, Mr. Francis Xavier Klumai, ataupun orang lebih mengenali dia sebagai Cikgu Francis Klumai, ataupun dekat nama kampung dia Pengantin. Yep. And then my mom, Madam Elizabeth Sonari Buyun, and known as kalau dekat kampung Abu Nati, mak. Ya. Hai, Shalom. Saya Sister Evelyn. Okey, ini ibu saya, Catherine Nak Rao. Bapa saya Thomas Anak Tali. Dua-duanya berasal dari Serian. My mom dari Kampung Rayam di Bandar Serian tu sendiri, bawah lagi. Dan my dad, bapa saya dari Terbeduk, Saan Terbeduk. Ya. Daerah yang sama, Jalan Batang Salung. You may call me Sister Del. My name is quite long, right? Sister Clotilda Delicia Francis Xavier Klumai. You can call me Sister Del. Yeah. Kebiasaannya lah memang sudah biasa bila memasuki religious ni, terutama sekali apabila sudah berada di dalam sebagai junior sister, so saya dipanggil sebagai Sister Evelyn lah. Yang terlampau dekat dengan saya, dia akan panggil saya Evelyn. Ya. Nama kampung saya siapa? Baby. Baby. Kenapa nama Baby? Mari kita tanya mereka yang ini melahirkan saya. Because she is the youngest. That's why I call her baby. So everybody in the kampung also call her baby. Until now. Until now. No, now it's sister already. Yes, sister baby. Some sister Del, Delicia. Tidak ada sangat nama timangan, saya direct dipanggil dengan nama Lin. Yang terdapat di dalam sijil lahir itulah dia, di dalam kad pengenalan itulah dia, yang Lin itu saja. She's very happy, yes. But dia tu memang dedicated lah. Dia dengar cakap betul. Tapi one funny thing she got, when there is a wind, windy, how far it is after school. She run, and then the sister said, "What happened to baby?" Don't know. I said, and then after that she run, and then came into the room and then hide under the bed. I said, "Why?" The wind is very strong. But the other thing, when she is young, not as a baby, as a young, she is very dedicated with the youth. Memang dia seorang yang aktif lah bagi gereja, sebab saya memang ahli dalam gereja dari dulu lagi. Saya bawa mereka melawat kosan-kosan yang menarik lah di Semenanjung sampai ke Thailand, supaya mereka lebih terbuka. Bila mereka lihat tempat, they know the world is very big. Dan di rumah mereka memang berkebun, kita ada kebun durian. Masa durian kita memang pergi kampung lah. Yang memori dia yang ingat masa kecil dulu, dia jenis budak yang nakal. Sangat nakal. Umur dia 3 tahun, dia tanya kalau dia makan nasi putih, nasi ubi itu, nah dia ambil dia dari mulut dia di dinding. Nah, satu lagi yang saya tak lupa, dia suka menyanyi. Kawan dia nyanyi tentang lagu itu, dia suka diam rindu. Kawan yang sama sebayangan dia tuh, datang pergi rumah, Lin menyanyi Lin, dia menyanyi lah. Kawan-kawan dia kalau semua dengar dia tengok. Dia suka menyanyi tuh, diam rindu. Dia suka menyanyi, dari kecil dia suka menyanyi sampai. Tapi saya kena waktu masa dari kecil memang saya sebagai bapak memang terlalu sibuk dengan kerja, dengan tugas. Jadi masa di rumah tuh memang kurang dengan orang. Tapi kadang saya balik kerja memang tengok dia dengan adik-adik dia memang wah lumayan lah dari sana dari sini. So sebagai bapak memang saya sangat rindu tengok dia orang main lah.
maksudnya dia boleh berinteraksi dengan adik-adiknya. Kemudian kawan-kawan di jajaran. Kalau Tuhan berkenan, hanya satu ini saja saya minta. A wise and understanding heart. Tidak lebih, tidak kurang dari. Satu permintaan itu mungkin mustahil, tapi saya percaya dengan iman. Lebih kepada percayalah, minta daripada Tuhan pencerahan selalu di dalam fikiran, iaitu wisdom dan juga kekuatan untuk saya meneruskan kehidupan ini, bukan setakat sebagai Kristian tapi sebagai orang religious yang melayani umat dengan mengikut kehendak dia sendiri, bukan kehendak saya. Puji Tuhan! But some of them really betul kah? But most of them memang terkejut lah, ya. But why this way of life there? Why, baby? Why? Because you can go, I mean, boleh lebih berjaya in the context of worldly context, ya. But cara Tuhan berfikir tidak sama dengan cara manusia berfikir. Tapi apapun kehendak Tuhan sahajalah yang harus kita lakukan. Sebahagian daripada mereka terkejut sebab sampai mereka fikir bahawa kehidupan religious sister ni, kenapa kau mau jadi sister? Sister asyik kahwin bah. Itu soalan yang biasalah soalan mereka tidak memahami itu. Sebahagian lagi yang memang church goer lah, most of my friend mereka memang Catholic. So somehow mereka faham juga lah apa keadaan saya itu. Mereka, oh tidak, saya heranin kalau kau masuk. Macam tu. Ada yang rasa sedih sebab walaupun mereka bukan Kristian, ada yang macam Buddhis ke semua tu kan, mereka dapat rasa kehidupan tu bukan seperti biasa. Sebab ada pernah kalau saya cakap macam ni, saya rasa ni you bila ini hidup cuma itu semayang kan. Itu saja lucu saya kawan saya tu. Itulah jadi saya mengiyakan. Itulah somehow mereka memahami. When she said that, Mrs. said, tidak juga. Mrs. happy tidak juga. But I feel, to be honest, I feel frustrated. Yes. I feel at first, memang I feel so very frustrated. When I remember how we brought her from small, until up to her highest education. Suddenly, after 3 years or 5 years working, but she is not in a government department, but she is in a company department, she said. And suddenly she said she changed her mind. Honestly speaking, I was very frustrated. Why? When, you know, when we are schooling, we have to loan. But who is going to pay the loan? And then when I remember what the gospel says, what Jesus says, leave the thing and follow me. Then after that, Sister Flora came in from Kuching to Dalat. And I don't know what is the other sister, I don't know her name. Perpetua. And then they say, they explain, they don't force also, they did not force, but they explain to me, That's why when I read the gospel, what Jesus says, come and follow me. And suddenly, and then my children said, never mind, Ma. Never mind. We will support her. We will do things to her. Live with us. And then I told them, okay lah, release her. Of course, in the beginning, I'm confused because I'm prepared her to be independent as the other brother and sister. And I told the sister who came here before, Sister Flora, I told her I cannot run her idea lah, unless she has the passion. Even what job she do, if she change it, what she think is good, what is happy for her, so we just let it up. Even with heavy heart, we just pray for her that she will
able to cope with his role. Because he is the youngest. Dia memang sudah bertugas, sudah habiskan sekolahan dia, sudah bekerja, dan dia adalah anak yang sulung lah. Jadi apabila anak sulung dan anak kerja, memang dia adik-adik dia masih sekolah. Jadi sebagai bapak saya memang cukup terkejut tiba-tiba mendengar keputusan yang dia nak masuk konvent. So pada masa itu memang saya pikir macam mana. So selepas setahun lebih saya masa itu di KL, saya tiba-tiba saya terpikir, why not I just release her? So I came back from KL to Kuching and I call Father, one of the priests and the sisters to come to my house. So at the time I release dia kepada sister dan juga ke priest. Pada Larry. And that's the time that I cried. I cried both in sadness and also joy. Sadness means because she will be in the convent, and then joy means panggilan. So that is how I felt there. So if you ask me today, I say I'm so proud, and I always pray and believe that she will persevere in dia punya tugas yang sebagai religious, meneruskan supaya bukan saja religious ni cuma setakat religious, tapi untuk community dan juga untuk manusia, untuk manusia. Perasaan nanti memanglah terkejut dengan sedih sebagai anak yang sulung. Tapi kalau lepas itu saya pikir-pikir, dia kerja lah. Tuhan sudah panggil dia. Dia dengan menjadi sister jam ini sudah dipanggil. Saya menangis tiga kali saya menangis, tapi bila saya pikir balik, Tuhan sudah panggil dia Pak. Sampai sekarang nanti masih sampai sekarang tidak sedih, tapi saya gembira. I don't cry because it's a journey. Life is a journey. Life is a river. We go with the flow. No matter where it leads us, only the Lord knows. God is not really the one. In the heart, of course, I have to think hard because I'm prepared for them to be independent, not to depend on brothers and sisters to look after them. Because I know when time comes, she has to depend on someone, no more father and mother anymore. I'm very happy now. I pray for her. I really pray for her. Because she used to tell me she has to struggle and struggle. That's why if it is God's will, it will be done. So I really pray for her. Every prayer I pray for her. I really pray for her. Rosary prayer, Divine Mercy prayer, 3 o'clock, I have to pray for her. And then suddenly, you know, as human, no one is perfect. No one is perfect. There is a struggling. That's why I pray for her every day. I have to pray for her until I got a very good news. I said, thanks God, praise the Lord. And then I said, as what Jesus says, leave the thing and follow me. And I'm hoping that she will follow as a shepherd until her last breath. I remember in my initial convention, there's a bit, a bit challenge lah ya. Sebab pertukaran daripada kehidupan duniawi untuk menjadi religious tidak senang. Tapi dengan berkat Tuhan dan juga cooperation, yang ikhlas dari saya, Tuhan Maha Baik. Saya sangat berterima kasih dengan para komunitas, semua komunitas yang melihat ini, terima kasih kepada because I really experience now the tremendous renewal from within, yang betapanya saya menghargai kematian Tuhan Yesus. Dia punya kerendahan hati adalah to the point of death. Sebelum ini it just a kind of a saying only lah, but sesungguhnya sehingga pada waktu last retreat hari itu, betul.
that man, that God, betul-betul tidak ada orang lain boleh mengambil tempat di dalam hati saya. Walaupun seperti mana yang Anda dengar daripada kedua ibu bapa saya tadi, betapa risaunya mereka terhadap saya untuk menjalani kehidupan religius ini. Maka trust in divine providence. Tuhan yang menghidupkan, Tuhan juga yang mematikan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Semoga syurga buat Anda berdua, juga buat kakak dan abang-abang saya, dan juga buat Anda semua. Sesungguhnya saya menghargai sepanjang formation saya. Terima kasih komenters. God bless you. Saya mula dalam kelas psikologi kalau tak salah saya. Okay. Di situ apabila saya belajar dalam topik ini semua, kita berikan lebih banyak kepada keterbukaan supaya saya tengok siapa diri saya, macam how to go about menentukan in life and situation. So di situ yang paling memberi kesan adalah saya sudah pandai untuk bercakap dan bergaul dengan orang sekeliling. Kalau dulu saya jadi statue macam ini, satu kawan satu saja bercakap. Kalau bercakap dengan dekat kerja kan, dengan pegawai atasan saja macam itu. Kawan saya 1, 2, 3, 4 orang saja. Tapi sekarang ini kawan saya tak terlayan begitu. Dan sekarang saya tahu yang saya sudah pandai petah bercakap dengan semua orang. Dan tidak ada rasa takut lagi lah. Dulu tu yang takut, yang sangat-sangat extremely takut cakap dengan orang. Jadi sekarang ini siapa-siapa muncul tu kah, walaupun orang tu orang putih kah, orang apa kah, macam itu. Gemetar? Tidak. I am looking forward to it. Yeah. By the grace of God. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak rasa gemetar, tetapi setiap hari sentiasa berasa bersyukur. Bersyukur dengan panggilan, bersyukur dengan kehidupan ini, begitu. So jadi setiap persediaan tu saya rasa macam dibimbing. Jadi saya tidak rasa nervous. Tidak. Honestly speaking, tidak. But the thing is that even though dia tu active dan loose, but I really don't think of that. But as a religious teacher, yes. To be, I'm just a sister, nothing in my mind. Honestly speaking, nothing in my mind. Because who is going to look after them when they are no more? Because what we think as a mother, they can stand on their own. But God's will, we cannot do anything. Baik, misalnya dari kami menjadi suami isteri, because kita memang harap ada di antara anak kami akan jadi religious doang, sister or father. Tapi saya rasa dengan hati saya memang lelaki. I hope to be father. And I think lelaki yang kedua, apa punya berlaku, I think the rest they able to look after them lah. After example, if one is to be priest, I think the rest can help them. That is what I expect, but I don't expect the youngest daughter. I only expect the second son to be a priest. Jadi tidaklah, it's not the one, it's not plan. Kalau dilihat daripada itu seperti mana yang saya cakap tadi, memang tidak terpikir. Pada mula memang tidak terpikir karena yang dulu dari sekolah, dari kerja dan sebagainya. So, tapi bila dia sudah mengambil keputusan untuk menjadi asisten, ya seperti mana yang saya cakap tadi lah, yang rasa terkejut, rasa tak nak lepaskan, tetapi tiba-tiba terbuka fikir untuk melepaskan dia. Jadi baru sekarang memang kita selalu doakan supaya dia akan meneruskan perjuangan dan juga kehidupan sebagai bisnis ini. Always persevere, always pray that she is strong in the heart to pursue all kind of thing. Jaga panggil, Tuhan sudah panggil dia menjadi sister. Biar dia lah. Okay, ya, saya menjemput dan ya, they will come with their family, puji Tuhan. Ya, and I already informed them and they were very happy to hear my news. Ya,
And regarding with tetamu istimewa, of course, jauh di dalam hati saya betul mengharap Father Patrick masang, because the seed of vocation is from you, but of course it's planted by God lah ya. But I think you're watching this, Father Pat. Terima kasih tidak Father. Yeah. Okey, untuk yang ini saya menghormati sebab dia sudah berkeluarga. Jadi saya tidak ada berhubung lah untuk menjemput atau tidak menjemput, sebab saya menghormati masing-masing ada kehidupan sendiri. Tapi yang pastinya dalam doa saya memang untuk dia adalah kebahagiaan lah. Sebab bagi saya dan saya menghargai setiap orang yang datang dalam hidup saya. Jadi tidak ada yang betul tak? Benar tak? Tidak ada. I have neither silver or gold. Saya tidak ada emas permata mau dibagi. Jangan cakap harta kekayaan dunia. Saya tidak ada. But I only have God. I have Jesus to share. And by the grace of God, jika Tuhan mengizinkan, yang saya harapkan adalah I will continue to pray, to all of you, buat anda semua, especially those who are having difficulties in their life, yang menderita secara diam, and those who are having unspoken wound. Semoga dengan rahmat Tuhan anda disembuhkan. Bukankah damai sejahtera Tuhan yang kita mau? Saya berharap yang saya meneruskan untuk melayani umat Tuhan, dan juga bukan setakat melayani, tetapi saya harus terus untuk mematangkan diri dengan bimbingan Tuhan. Saya tidak dapat berjalan sendiri melayani kalau tidak dengan bimbingan Tuhan. Saya tidak juga dapat melayani kalau tidak ada kematangan diri dan juga keterbukaan hati dalam pelayanan ini. Itu yang saya harapkan lah. Bantuan Roh Kudus sangat penting. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Betul. Sepenuh hati begitu. My only hope, once she is falling dead, follow according to what Jesus tell. Give and take, understand each other. Assume we are not perfect. Kalau dia sudah buat keputusan untuk memilih jadi sister, saya harap mereka akan buat dengan sepenuh hati lah apa yang dikehendak dalam agama kita. Dan saya juga ingin mengingatkan dalam gospel beberapa minggu yang lepas, saya rasa the harvest are plenty but the laborer are few. Jadi itulah tugas dia. As a laborer, she has to work hard and do what the Jesus said. Follow what he said. That's why in the first place also I said I cannot totally against her to be a sister, but I have to think so, because they have not many laborers. So yes or no, we have to sacrifice untuk kebaikan agama kita. Harapan kita supaya tugasnya diteruskan kekal sehingga bila-bila. Itu harapan kita, karena ada panggilan tadi dibuat. Jadi sebagai ibu bapa kita telah merelakan dan melepaskan dia, dan juga berdoa, dan juga dengan hati yang terbuka kita pun menerima panggilan Tuhan bahwa tugas-tugas itu adalah tugas untuk umat dan juga kita sebagai manusia. Itu harapan kita. Kepada semua umat Tuhan yang baik hati, first of all saya mohon supaya anda teruskan berdoa untuk kami, bukan hanya buat saya sebagai seorang religious sister, tetapi juga buat religious brothers and priests and sesiapa sahaja yang menyambut panggilan Tuhan. Dan besar harapan saya juga supaya anda membantu kami untuk terus kekal taat setia di dalam panggilan ini. Juga memohon supaya anda juga membantu kami untuk
tidak memikirkan tentang panggilan lain lagi. Ya, supaya kami tetap taat setia to this religious vocation. Yang milik Tuhan, kita pulangkan kepada Tuhan. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang baik hati. Kehidupan kita ini baik di dalam kehidupan single ataupun perkahwinan ataupun dalam religious itu sendiri harus diiringi dengan kepercayaan, dengan taat setia dengan apa yang Tuhan mahu kita buatlah. Contoh dia yang paling saya hargai sekarang ini kayak religious. Saya berharap anda semua boleh yang masih single, okay, boleh untuk memikirkan kehidupan religious ini, karena kehidupan religious ini dia merangkumi keseluruhan pengalaman yang sangat indah bersama Tuhan. Saya akan menyanyi lagu ni ya kepada mak dan bapak saya, Cewa. Okey, menjawab kepada soalannya, ada. Sebenarnya banyak lagu, tapi bagi saya lagu ini yang betul-betul menyentuh hati ya. Kepada semua yang tahu lagu ini, jom kita nyanyi sama-sama, boleh? Alright. Okay. If you pass through raging waters, in the sea you shall not drown. If you walk amidst the burning flame, and you shall not be harmed. If you stand before the power of hell, and death is at your side, know that I am with you through it all. And the second verse. And if wicked men insult and hate you all because of me, blessed, blessed are you. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. This song, it represent the moment that I respond to God's call. Dia dari saat sister menyahut panggilan Tuhan. Ya, jangan kata sekali masuk menjadi religious sister semuanya bagus. Of course, ada proses dia ya. Dan ya, itu betul-betul memerlukan rahmat Tuhan dan juga keterbukaan hati. Pasti tidak ada yang senang dalam dunia ini. Baik marriage life, tidak ada yang senang, kefahaman harus ada dekat situ, ya. Even single life as well, ya. Jadi yang sangat menyentuh perasaan sister saat ini bila lirik itu mengatakan, know that I am with you through it all. Ya. Tuhan sentiasa beserta kita. Okey, tidak memang ada lagu itu. Memang dari saya bermula saya sekolah rendah lagi, remaja, usia muda dan juga sekarang ini. Lagu itu memang tidak putus dari penghayatan saya, yaitu Sepanjang Jalan. Walaupun susah payah perjalanan atas gunung dan lembah yang gelap, aku tahu Yesus ada di sampingku sepanjang jalan menuju bahagia. Ya, itu sepanjang jalan menuju bahagia, dan juga sebelum untuk menuju bahagia tu, walaupun susah payah perjalanan yang saya hayatilah sepanjang kehidupan saya, memang Tuhan sentiasa ada di situ sampai saya menerima panggilan ini, sampai di dalam formation tu sendiri perjalanan sampailah ke saat ini menuju bahagia. Menuju bahagia di situ bukan berhenti di situ, tapi ini adalah pintu permulaan untuk saya. Banyak lagi datang lepas ni. Thank you for joining us in Speaking the Faith. Thank you. For joining us
in spin the tail. Okay, yang pui. Yeah. Alright. Okay, thank you very Sudah, much. sudah.